Di video kali ini, saya akan coba paparkan tentang langkah-langkah penggambaran penampang kontur secara manual. Sebelum kita mulai penggambaran, mari kita simak apa sih penampang kontur itu. Penampang kontur merupakan penampang melintang permukaan bumi yang dipotong secara tegak lurus. Nah, perlu diketahui bahwa pemotongan ini secara tegak lurus, yaitu dari atas ke bawah, bukan dari kanan ke kiri ya, secara menyamping dari sebuah peta kontur. Jadi kita harus mengetahui dulu peta konturnya. Kita harus punya peta konturnya dulu nih. Udah dapat peta kontur, baru kita langkah pertamanya adalah menentukan titik mana yang akan menjadi area penampang melintang ini nih. Jadi penampang kontur sendiri dapat kita artikan sebagai potongan dari peta kontur. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke tahapan penggambaran penampang kontur atau potongan kontur dari peta kontur yang sudah ada. Oke, di soal ini sudah ada gambar peta kontur ya, itu di area bawah itu udah ada peta konturnya, dan di dalam peta kontur itu sudah ada titik yang akan dijadikan patokan pembuatan penampang kontur, yaitu titik A dan titik B. Kemudian titik A dan titik B ini dihubungkan dengan satu garis lurus ya, yang berwarna merah, itu dapat kalian lihat. Mungkin di situ mungkin kurang ini ya, garisnya kurang sampai ke titik B, nanti dibetulkan di gambar selanjutnya. Nah, titik A dan titik B yang dihubungkan dengan garis itu, garis merah, ini akan menjadi garis patok dalam penggambaran kita untuk pembuatan penampang kontur secara manual. Nah, sebelum kita lanjut ke penggambaran, kita harus mengetahui dulu nih, kira-kira dari peta kontur itu, ketinggian kontur tertingginya berapa sih? Kemudian titik kontur terendahnya berapa sih gitu. Nah, di situ kan kita udah lihat ya, titik tertingginya adalah 50. Kemudian tinggi minimumnya adalah 34 gitu. Nah, setelah kita menentukan itu, kita lihat juga nih, setiap satu garis itu selisih jaraknya berapa meter. Dari 50 ke garis selanjutnya itu adalah 48, berarti selisih jaraknya 2 meter ya, jarak antar garis atau kita sebut sebagai interval. Oke, saya review kembali. Jadi di tahap pertama ini, setelah kita punya titik patoknya, yaitu titik A ke B, kemudian sudah dihubungkan dengan garis, kita analisis ketinggian maksimum di peta kontur, tinggi maksimum 50, lalu titik terendahnya di situ 34, dan kemudian intervalnya itu per jarak 2 meter gitu ya, selisih antar setiap garis kontur di peta kontur itu. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, setelah kita menentukan titik-titik ketinggiannya itu berapa aja, seperti 50, 48, 46, 44, karena tadi ya jaraknya kan per 2 meter gitu intervalnya, jadi loncat-loncat. Terus 46 dan selanjutnya sampai ke 34 itu ada 10 titik ya, ada 10 titik kontur yang akan menjadi garis dasar pertama dalam kita membuat penampang kontur. Jadi garis teratas itu adalah titik 50, terus garis selanjutnya adalah titik 48, terus garis selanjutnya adalah titik kontur 46, dan seterusnya sampai ke titik 34. Nah, terus jaraknya berapa sih Bu gitu ya untuk menggambar garis-garis ini. Nah, karena ini sifatnya skalatis, dibuat secukup mungkin tapi harus sama gitu ya, jarak interval setiap dari 50 ke 48, 48 ke 46. Itu kita bisa pakai kalau ini menggambar di kertas A4, itu kalian boleh jarak antar garisnya setengah senti atau 5 mili.
gitu ya. Oke, paham sampai sini? Nah, jangan lupa ada baiknya langsung kalian tulis di samping garisnya nih, ketinggian 50, 48 gitu. Selanjutnya mari kita buat garis dasar kedua. Garis dasar kedua ini kalian ambil secara tegak lurus dari patokan garis A ke B. Di situ kan garis merahnya memotong garis-garis kontur ya, garis-garis kontur. Lalu kemudian tandai sesuai dengan ketinggiannya. Contoh nih ya, yang pertama yang saya tarik garis itu adalah kontur titik 50. Maka ditandai. Nah, kalian buat terus seperti itu sampai semua garis-garis kontur yang berpotongan dengan garis patok A ke B itu semuanya tergambarkan gitu ya. Jadi ada 2 garis dasar yang harus kalian buat. Dan kemudian kalian tentukan titik-titik yang akan menjadi acuan penggambaran penampang kontur itu. Nah, setelah didapat, mari kita hubungkan titik-titik patok yang sudah tadi kita dapatkan dari 2 garis dasar pembentuk penampang kontur ini secara freehand, jangan pakai penggaris. Gitu. Nah, untuk ujung-ujung di awal titik A juga ujung di akhir titik B itu dibuat seolah-olah menurun sesuai dengan potongan peta kontur estimasi kita dalam melihat peta kontur yang dijadikan data dalam pembuatan penampang kontur ini. Oke, sekian penjelasan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat mencoba!